Syarah Sejarah Pemikiran Haji Umar Said Tjokroaminoto, diterbitkan oleh Yayasan Rumah Peneleh Januari. Yang terbit 4 tahun. Tahun sejak terbitnya buku yang utama, Yayasan Rumah Peneleh menerbitkan kembali buku Januari 2019, hasil dari kegiatan syarah pemikiran Haji Umar Said Tjokroaminoto. Mereka menyelenggarakan satu workshop yang dihadiri oleh para aktivis muda Yayasan Rumah Peneleh, yang kemudian menelurkan sebuah karya buku yang diberi judul Syarah Pemikiran Haji Umar Said Tjokroaminoto. Syarah sendiri berarti tafsiran, dan workshop syarah Tjokroaminoto ini terbagi ke dalam level 1 yang berlangsung selama 3 hari, yang kegiatannya lebih masuk pada ruang historisitas pemikiran Pak Tjokro selama beliau hidup. Kemudian level 1 itu berkenaan dengan sejarah pemikiran. Level 2 filosofi dan makrifat, dan level 3 rekonstruksi masa depan. Kegiatannya mayoritas menggeluti bacaan, terutama pada sejarah yang melingkupi munculnya tulisan-tulisan utama Pak Tjokro, seperti Islam dan nasionalisme, Muslim National Underways, Islam dan sosialisme, tarikh agama Islam, memeriksai alam kebenaran, serta masterpiece karya Haji Umar Said, tafsir, program asas, dan program tanlim. Berikut juga Reglement Umum atau wasiat bagi umat. Juga tulisan-tulisan yang terbit di koran Putusan India, Fajar Asia, Bendera Islam, dan lain-lainnya. Karya-karya hasil tulisan Pak Tjokro tersebut didalami relung-relung ruang historisitas selama Haji Umar Said Tjokroaminoto hidup. Nah, dari buku ini masuk ke relung-relung ruang pemikiran Haji Umar Said Tjokroaminoto dan melihat sejarah yang melingkupinya dari 4 perspektif utama, yaitu pertama, keluarga Haji Umar Said. Yang kedua, organisasi, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, dari perspektif agama, sosial, budaya, dan lingkungan. Keempat, tokoh-tokoh di sekitar beliau.
Digambarkan pula dinamika pemikiran yang utama atau Cokro Aminoto secara kronologis dari tahun ke tahun dan terbagi ke dalam dua sumbu, tingkat kesadaran dan kronologi kesadaran. Jadi kronologi kesadaran Cokro itu ditenggarai oleh tim peserta syarah, workshop syarah. Ini menjadi beberapa fase 1916 hingga 1934, dan kronologi kesadaran almarhum Cokro ditenggarai setelah terbitnya tulisan beliau yang berjudul Memeriksai Alam Kebenaran 1928. Kemudian 1931 lahir tafsir program asas dan program tanding. Setelah itu 34 reglemen wasiat pedoman umat. Memahami realitas di mana Pak Cokro hidup di masanya digali, bagaimana beliau melakukan proses pengkaderan, bagaimana beliau membina para kader tersebut agar menjadi tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Abi Kusno, Harsono, Agus Salim, A.M. Sangaji, Abdul Muiz, Hamka, dan lainnya. Seperti Kartosuwiryo, sosok kader organik Partai Sarekat Islam. Model perkaderannya di samping mengikuti pola organisatoris menjadi sekretaris pribadi beliau, Kartosuwiryo menjadi sekretaris Cokro, juga ikut mengelola surat kabar Fajar Asia dan kemudian menjadi pewaris ideologi Islam yang menjadi landasan gerak Partai Sarekat Islam Indonesia dalam mencapai cita-cita yang tertuang di dalam tafsir asas, tafsir program asas dan program tanding PSII. Secara kronologis, terbitan-terbitan sebagai bentuk produksi pikiran kemudian dipahami melalui pendekatan tersebut. Dalam workshop ini dianggap tidak akan berhasil jika kita memahami tulisannya Pak Cokro. Nah, sepertinya Pak Cokro membuat tulisan, sambutan formal maupun buku itu erat kaitannya dengan situasi keluarga, organisasi, kondisi nasional dan internasional waktu itu. Jadi bukan hanya berkenaan dengan situasi existing. Setidak-tidaknya tulisan-tulisan beliau erat kaitannya dengan 3 ruang kesadaran katanya, yaitu kesadaran historisitas existing, kemudian kesadaran substantif atau idealisme kejuangan, serta kesadaran batin, filosofis makrifat. Semua tulisannya bukan hanya pencanderaan atas realitas, tapi selalu dimulai dengan keresahan kritis relasi kesadaran nasional, syariat, tasawuf, keislaman. Artinya gagasan-gagasan beliau selalu bergerak dinamis dan mendobrak kenyamanan pemikiran maupun realitas, sambil menawarkan satu yang baru, bahkan bisa jadi sangat kuantum, lompat dari kenyataan sejarah di masa beliau hidup. Jadi Cokro Aminoto adalah seorang visioner.
Mengenai buku ini, secara garis besar berisi hasil internalisasi, hasil dari workshop, para peserta workshop yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang memberikan kritik bagi pemikiran-pemikiran Cokro Aminoto. Basis pengembangan kesadaran agar tercipta kejayaan peradaban itu terdapat dalam Tarikh Agama Islam yang terbit tahun 1927. Kemudian perebutan kuasa yang menghabisi keutuhan organisasi memerlukan pengingat akan pentingnya arah kebenaran sejati yang harus dituju. Itu tertuang dalam tulisan Memeriksai Alam Kebenaran 1928. Yang harus ditekankan ke dalam panduan organisasi, tafsir program asas dan program tandim 1931, dan penting untuk dipatuhi oleh setiap umat, Reglemen Wasiat atas Umat 1934. Konsistensi cara berpikir dan berasa Islam tampak setiap tantangan yang beliau hadapi. Beliau bukan semata seorang komunis atau semata nasionalis, bukan seorang komunis. Beliau adalah muslim sebenar-benarnya jiwa, rasa, dan pikir. Rasa Islam ini adalah benang emas semua pemikiran beliau. Selama 3 hari para peserta syarah sejarah pemikiran Haji Umar Said Cokro Aminoto ini kemudian membuat karya tulis mereka masing-masing. Cukup menarik. Ada yang menuliskan pengalaman spiritualnya semenjak dia di masa mengenal tulisan-tulisan maupun lisan dari orang tuanya. Ada yang menuliskan bagaimana dia berproses mendapatkan sumber-sumber bacaan. Dan ada juga yang cukup pandai menafsirkan tulisan atau pemikiran Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan refleksi atas pemikiran Haji Umar Said Cokro Aminoto itu tidak hanya dari satu perspektif saja, tapi dari berbagai perspektif, bahkan dari unsur intrinsik penulisnya, dari unsur intrinsik di sekitar Haji Umar Said Cokro Aminoto. Menarik buku ini untuk dibaca dan sangat menambah wawasan, juga mungkin akan mengarahkan bagi para pembaca untuk menjadikan buku ini sebagai penghantar bagi pembaca karya-karya Cokro memasuki alam pemikiran Cokro. Bagi yang memerlukan buku Syarah Sejarah Haji Umar Said Cokro Aminoto, bisa dilihat di link deskripsi. Info mengenai buku ini ada saya cantumkan. Memang terdapat di beberapa tempat di dalam buku sebuah pengulangan dari
apa-apa yang pernah ditulis oleh editor buku Sarah Sejarah Pemikiran Hos Cokro, Aminoto, Haji Dedi Mulawarman, seperti salah satu peserta yang menulis syarah atau menafsirkan pemikiran Cokro itu menggambarkan proses bagaimana Pak Cokro menulis tafsir program asas dan program tandim, dan mengutipnya dari buku yang utama karya Haji Dedi Mulawarman. Dikutipnya seperti ini ya, di halaman 199-200 di dalam buku yang utama. Maka tiba-tiba suatu malam Ketua Cokro waktu membaca tafsir Al-Quran dengan tiba-tiba ketiduran. Kita seisi rumah terkejut mendengar Ketua Cokro bicara dengan bahasa Arab yang lancar dan fasih sekali, tapi dalam tidur. Kita biarkan ia terus mengigau. Kemudian dibangunkan oleh istrinya dengan pelan-pelan, sebab istrinya khawatir. Ketua Cokro bangun dan berkata, "Diam saja. Saya lagi ketemuan dengan Nabi Muhammad dan saya sedang mempelajari beberapa ayat Al-Quran." Lantas beliau tidur lagi. Tak lama antaranya ia meneruskan bicaranya di dalam bahasa Arab yang lancar dan fasih itu sampai selesai. Kemudian bangunlah beliau dengan sendirinya, terus kembali ambil pena buat mencatat mimpinya tadi, sambil ia ceritakan kepada kita bahwa ia bermimpi kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan diberi pelajaran membaca beberapa ayat Al-Quran, dengan diberi penjelasan yang tegas sekali sampai mengerti segala apa yang dimaksudkan. Saya merasa puas bertemu dengan Rasulullah sendiri. Syukur Alhamdulillah. Demikian penuturan AM Sangaji mengenai proses Cokro dalam menulis tafsir program asas dan program tandim. Historian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Karma Juga Channel. Nyalakan loncengnya.